Om Swastiastu, perkenalkan saya IGD Wahyu Laksmana Krisnadayan Putra. Di sini saya melakukan PKL di Studio Lumbung Arsitek dengan mengambil proyek privat residen di Pejang Ubud, Gianyar, Bali. Latar belakang. Praktek kerja lapangan ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa pada program studi arsitek dengan jenis praktek kerja lapangan yang saya lakukan, yakni perencana yang kegiatannya kebanyakan dilaksanakan di dalam kantor. Tempat praktek kerja lapangan yang saya pilih adalah Studio Lumbung Arsitek dengan mengambil proyek villa privat residen yang berlokasi di Pejang Ubud, Gianyar, Bali. Studio Lumbung Arsitek dipimpin oleh I Gusti Ngurah Andri Saputra. Praktek kerja lapangan yang berlangsung selama 3 bulan terhitung sejak 5 Maret sampai 5 Juni 2020. Tujuan manfaat sasaran. Adapun salah satu tujuan dari praktek kerja lapangan yaitu untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menulis laporan. Adapun salah satu manfaat yang dibuat dalam penulisan laporan PKL yaitu untuk penulis. Penulis dapat menambah wawasannya, memberikan pengalaman dalam membuat sebuah laporan dan lebih memahami mengenai proyek yang dijalankan. Adapun sasaran yang dibuat dalam penulisan laporan PKL yaitu untuk mengetahui dan memahami penyelesaian proyek privat residen di bidang perencana yang dilaksanakan. Ruang lingkup metodologi. Lingkup pembahasan difokuskan pada perencanaan proyek privat residen di Pejang, Gianyar, Bali, berlangsung kurang lebih dari tanggal 5 Maret sampai 2020 hingga selesai. Metodologi merupakan metode penulisan yang digunakan dalam menyusun sebuah laporan PKL, diantaranya teknik observasi dan metode literatur. Definisi bangunan villa. Secara umum, villa dibangun di tempat yang relatif jarang penduduk, berada jauh dari perkotaan dengan kontur alam yang masih alami untuk memberikan ketenangan bagi penghuninya. Menurut Gunawan 2007, villa digunakan sebagai tempat peristirahatan. Menurut Sulastri 2012, villa adalah sebuah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk berlibur atau beristirahat. Menurut Tokan 2014, villa merupakan salah satu alternatif tempat tinggal sementara karena fungsi villa pada umumnya adalah sebagai tempat peristirahatan. Menurut Dika dan kawan-kawan, villa adalah sebuah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk berlibur atau beristirahat. Syarat-syarat villa. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh villa dengan tingkat pelayanan seperti hotel sebagai berikut: taman, parkir, bangunan, olahraga rekreasi, peralatan teknis bangunan, kamar tidur tamu, koridor, laundry dan cleaning, dapur, gudang, ruang perlengkapan, kamar mandi, dan kamar tidur. Pengertian perencanaan di bidang arsitektur. Pengertian perencanaan di bidang arsitektur adalah titik awal yang dilaksanakan dalam membangun suatu bangunan. Adapun pengertian perencanaan menurut para ahli diantaranya Suwando Bestutejo yang mengatakan merancang dalam arsitektur berkaitan dengan menggunakan gambar untuk mengembangkan ruang. Tim McGinty yang mengatakan perancangan arsitektur meliputi fungsi-fungsi, mengidentifikasi masalah, menggunakan metode-metode dan melakukan sintesa. John Witt, perancangan arsitektur adalah usulan pokok yang mengubah suatu yang sudah ada menjadi suatu yang lebih baik. Sumber proyek dibagi menjadi proyek pemerintah, di mana syarat resmi untuk menangani proyek pemerintah adalah harus berbadan hukum, dan proyek swasta yang dimana direktur perusahaan mengangkat seorang pemimpin proyek. Unsur-unsur proyek perencanaan diantaranya jadwal adalah penjabaran perencanaan proyek menjadi urutan langkah-langkah kegiatan yang sistematis. Perakiraan adalah usaha yang dilakukan secara sistematis untuk melihat keadaan masa depan. Sasaran adalah tujuan yang spesifik di mana semua kegiatan diarahkan dan diusahakan untuk mencapainya. Kebijakan sebagai pernyataan yang memberikan petunjuk dalam masalah pengambilan keputusan dan prosedur menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan atas petunjuk-petunjuk yang ada. Anggaran adalah suatu bentuk perencanaan yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan proyek. Tahapan pelaksanaan proyek perencanaan yang meliputi konsultan perencanaan menurut IAI Ikatan Arsitek Indonesia dan keputusan Dirjen Cipta Karya 1991 mengenai hubungan kerja antara arsitek dan pemberi tugas. Perencana mempunyai beberapa hak antara lain. Perencana berhak menerima imbalan jasa sesuai dengan peraturan. Perencana berhak menolak segala bentuk penilaian estetis dan hasil rancangan baik yang dilakukan oleh pengawas maupun pemberi tugas. Perencana berhak mengambil tugas yang diberikan. Tahapan proyek perencanaan
Yang dilakukan studio lumbung arsitek diantaranya tahap konsep perancangan, tahap perancangan atau skematik desain, tahap pengembangan rancangan, tahap pembuatan gambar kerja, tahap pengadaan pelaksana konstruksi, dan tahap pengawasan berkala. Manajemen proyek perencanaan arsitektur. Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan, ada 3 garis besar yang dibahas dalam manajemen proyek untuk menciptakan berlangsungnya sebuah proyek, yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Tinjauan proyek. Spesifikasi proyek. Proyek villa privat residen berlokasi di Pulau Bali, tepatnya di Kabupaten Gianyar, Kecamatan Ubud, Desa Pejeng dengan luasan site 1000 meter persegi. Villa yang dirancang ini memiliki fasilitas di dalamnya yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas servis. Adapun informasi mengenai spesifikasi dan identifikasi proyek yang dikerjakan sudah dipaparkan dalam PowerPoint berikut. Ruang lingkup dan jenis pekerjaan. Ruang lingkup kerja yang harus dilaksanakan dalam proyek ini adalah perencanaan dan perancangan arsitektur dari villa privat residen di Pejeng Ubud yang meliputi pengukuran lokasi dan pemetaan, perencanaan dan pedoman desain, pengembangan desain, dan anggaran biaya. Gambaran umum konsultan perencanaan. Berikut telah ditampilkan peta lokasi dan logo yang menjadi ciri khas dari lumbung arsitek serta paparan dari hasil observasi yang didapat pada lumbung arsitek. Adapun proyek yang telah dikerjakan studio lumbung arsitek sebagai berikut. Proses mendapat pekerjaan. Dalam proses mendapat pekerjaan, studio lumbung arsitek meliputi 2 proses, yakni proses awal. Pada tahap ini, arsitek melakukan kontak secara langsung dengan klien melalui handphone atau bertemu secara langsung terhadap pihak klien. Dan proses adanya kesepakatan antara arsitek dan klien. Pada tahap ini, pihak dari studio lumbung arsitek akan menyerahkan proposal yang nantinya akan disepakati. Hak kewajiban dan tanggung jawab konsultan. Salah satu hak studio lumbung arsitek yakni mendapat imbalan dan jasa sesuai dengan besar kecilnya proyek yang didapat setelah adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Salah satu kewajiban studio lumbung arsitek yakni menyelesaikan tepat waktu tugas yang diberikan oleh pemberi tugas. Tanggung jawab studio lumbung arsitek melaksanakan tugas yang diberikan dengan keahlian dan perhitungan yang wajar. Berikut struktur organisasi pembagian kerja lumbung arsitek yang diketuai oleh Gusti Ngurah Andri Saputra. Pembahasan pelaksanaan perencanaan proyek. Tahap awal pelaksanaan perencanaan proyek yakni pengumpulan data dan penyusunan TOR yang meliputi pengumpulan data primer. Studio lumbung arsitek bekerja sama dengan Madya Rimbawo selaku surveyor tanah yang terlibat dalam pembuatan gambar site plan topografi. Setelah mendapatkan info mengenai apa saja yang dibutuhkan, kemudian studio lumbung arsitek selaku konsultan perencana akan menuangkan idenya sesuai dengan keinginan klien. Program kerja dan time schedule proyek. Berdasarkan kontrak kerja dan sebuah perencanaan program kerja sangat berperan penting yang dimana tujuan dari pembuatan gambar kerja dapat tercapai dan maksimal. Program kerja yang digunakan memiliki 2 tahap, diantaranya tahap persiapan dan tahap pembuatan gambar. Time schedule. Pada kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak, terlihat pengerjaan proyek terhitung sekitar 6 bulan. Terhitung dari tanggal 6 Januari 2020 hingga 26 Juni 2020. Organisasi proyek dan mekanisme proyek. Organisasi proyek serta mekanisme proyek villa privat residen ini adalah 1 orang sebagai konseptor, di mana data-data yang diperoleh sebelumnya dibicarakan dengan klien sebelum masuk ke tahap konsep atau ide. Koordinasi dan prosedur pengambilan keputusan meliputi intern antara bagian organisasi dan ekstern dengan pihak lain yang terkait. Pengelolaan studio perencanaan dan perancangan tata letak. Guna menunjang studio lumbung arsitek, proses pengerjaan proyek yaitu 8 unit komputer untuk mendesain perlengkapan yang lain selain komputer, yaitu printer cetak kertas ukuran A4 dan printer cetak kertas ukuran A3. Sementara itu, adapun perlengkapan manual gambar yang telah disediakan di lumbung arsitek, diantaranya peralatan tulis dan mewarnai. Pengelolaan kantor. Studio lumbung arsitek memiliki 1 lantai yang keseluruhannya berfungsi sebagai kantor. Adapun fasilitas lain seperti 4 meja, diantaranya 1 meja yang memanjang untuk proyek arsitek dan pegawai akunting bekerja, 1 meja untuk prinsipal arsitek, 1 meja untuk pihak konsultan struktur dan MEP, dan 1 meja untuk chief engineer bekerja.
dan fasilitas penunjang lainnya. Pengendalian produk perancangan meliputi pengendalian waktu, mutu, dan biaya, di mana studio Lumbung Arsitek dalam mengerjakan proyek villa privat residen disesuaikan dengan time schedule yang telah dibuat. Waktu kerja staf Lumbung Arsitek adalah 9 jam, kerja dimulai pukul 9.00 hingga pukul 18.00. Dalam pengendalian mutu dilakukan pemeriksaan setiap gambar yang dibuat staf kepada pimpinan, dan pengendalian biaya pada proyek villa privat residen dilakukan pada proses pembayaran yang sudah dicantumkan pada kontrak dengan nilai kontrak yang dirahasiakan. Revisi. Adapun before dan after hasil yang dikerjakan pada proyek villa privat residen diantara sebagai berikut. Strategi penampilan identitas. Terdapat beberapa strategi yang dilakukan studio Lumbung Arsitek, yaitu dengan menggunakan logo untuk memaparkan ciri dan identitas dalam desain. Metode pengawasan yang dilakukan oleh prinsipal arsitek dalam proyek villa privat residen di Pejeng sesuai hasil pengamatan pada saat saya PKL adalah dengan cara mengecek setiap minggu progres yang telah dikerjakan dan tidak ada rapat mingguan. Pelaksanaan teknik merancang. Tahap konsep prarencana. Dalam tahap konsep prarencana adapun kegiatan yang dilakukan meliputi penuangan ide-ide yang terpikirkan dalam bentuk sketsa. Tahap pengembangan perancangan. Kemudian pada tahap pengembangan desain, nantinya arsitek akan melakukan analisa terhadap data-data dan beberapa informasi yang diberikan klien. Tahap penyusunan berbagai jenis dokumen. Tahap penyusunan ini biasanya melibatkan klien untuk mempermudah penyelesaian proyek ini. Serah terima pekerjaan perencanaan. Selanjutnya adalah serah terima pekerjaan perencana kepada kontraktor pelaksana. Kesimpulan, pada proyek privat residen ini, studio Lumbung Arsitek mengadakan pertemuan secara langsung dengan klien yang bertujuan untuk mengetahui keinginan serta kebutuhan klien. Proses desain dilakukan Lumbung Arsitek dengan cara menggabungkan tahap perencanaan dan perancangan dalam proses desain, di mana pada tahap ini dimulai dengan jadwal yang harus diketahui dan disetujui oleh klien. Strategi yang dilakukan studio Lumbung Arsitek untuk memaparkan ciri dan identitas dalam desain, salah satunya dengan menampilkan logo yang dapat dikenal dan diingat masyarakat atau konsultan lainnya. Mekanisme pengawasan produk rancangan yang dilakukan oleh prinsipal arsitek dalam proyek villa privat residen di Pejeng adalah dengan cara mengecek setiap minggu progres yang telah dikerjakan. Saran. Proses desain. Saran saya untuk pegawai agar selalu berpikir kritis dalam pengerjaan proyek harus selalu diterapkan. Pengerjaan yang serius akan meningkatkan kualitas hasil kerja. Manajemen waktu, mutu, dan biaya. Manajemen pada studio Lumbung Arsitek sudah berjalan cukup baik, walaupun masih terdapat kekurangan dan kelemahan di antara sistem yang diterapkan. Saya berharap kedepannya manajemen pada studio Lumbung Arsitek bisa ditingkatkan untuk tetap menjaga agar kantor ini berjalan dengan baik. Untuk pegawai studio Lumbung Arsitek, saya harap pegawai Lumbung Arsitek memiliki respon yang cepat melalui media komunikasi seperti handphone, karena saya merasa kurangnya respon yang cepat pada pegawai yang memberikan informasi mengenai proyek. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.